Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Atala Community bersama saya Muhammad Nurdwi Santoso. Ya. Oke, kali ini kita kembali lagi di Pondok Shelter. Tentunya saya sedikit akan menjelaskan, saya sedikit akan menceritakan tentang video-video saya yang sudah upload, ya, mulai dari saya telusuran di area danau, telusuran di bukit area danau, penelusuran di area hutan, ya, banyak sekali yang saya alami, banyak sekali yang saya rasakan tentunya. Ya, mungkin hanya di beberapa tempat yang membuat adrenalin saya ciut, adrenalin saya sedikit terganggu. Oke, sebelum itu seperti biasa, push like-nya tembusin 20.000 like, subscribe channel ini, bentuk dukungan dari kalian, bentuk support dari kalian semua tentunya di Atala Community, ya. Kali ini saya akan menceritakan berbagai macam keanehan-keanehan di video-video saya sebelumnya. Mungkin hanya 2 tempat yang akan saya ceritakan keanehan tersebut, ya, yang saya alami, yang saya rasakan. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya sedikit akan menanyakan kabar tentang kalian semua. Gimana nih penyambutan akhir tahun kemarin? Sekarang kita sudah berada di tahun yang baru, berada di bulan yang baru, di awal bulan yang sangat-sangat membuat kita, mungkin di 2004 lalu kita banyak mengalami polemik kehidupan, entah itu pekerjaan, entah itu karir di jenjang dunia sekolah, entah di universitas. Buat kalian semua tetap sabar, tetap positif thinking aja, karena semua itu pasti ada jalannya, pasti ada titik temunya. Untuk yang berkeluarga tentunya tetap hati-hati, safety di rumah, di tempat kerja, di perjalanan menuju pulang tetap hati-hati, karena keluarga kecil kita menanti kepulangan kita dengan selamat, menanti kepulangan kita dengan aman, sehingga menciptakan keluarga yang bahagia. Untuk yang masih sekolah, yang masih belajar, yang masih belum mendapatkan pekerjaan, tetap semangat, tetap pesimis saja, karena apapun itu semua pasti dapat kita lalui, dapat kita lewati dengan hati yang ikhlas, sabar. Buat kalian semua, selamat yang merayakan hari mereka. Selamat buat kalian aja. Tidak perlu saya ungkapkan, tidak perlu saya utarakan. Mudah-mudahan kalian semua, maupun yang Islam, maupun yang Muslim, maupun yang lain, tetap selalu di lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang berlimpah, serta
diberi kesehatan jasmani dan rohaninya. Oke, kali ini saya sedikit akan menceritakan ya perjalanan penelusuran beberapa tempat, beberapa ya lokasi. Mungkin hanya 2 lokasi ini yang membuat saya cukup cukup rasa hati ini cukup gelisah, cukup gentar. Mungkin kalian yang sudah menonton video saya sebelumnya ya, ada 2 tempat yang saya sudah tayangkan di YouTube ya, menelusuri hutan, melewati kebun milik warga yang tak pernah terawat. Itu kita mulai dari situ. Nah, di situ saya setelah memasuki area dalam, sebelum menemukan patok ulin ya, itu di daerah ya masih di pinggir-pinggir antara sisi hutan area seberang dan sisi hutan area sebelah, dekat tidak jauh dari area percetakan sawah itu yang telah menjadi rawa ya. Di tempat pertama saya sedikit mengalami kejadian ya, banyak sekali kejadian, sebenarnya hanya suara cuman tidak ada wujudnya, hanya suara tidak ada wujudnya ya. Mungkin dulu kalau masih tahun-tahun yang ya, tahun-tahun kita yang belum lahir, tahun-tahun kita yang masih belum ada, kemungkinan hal-hal seperti itu memang ada dan nyata ya. Menurut warga sekitar, memang di area hutan yang berdekatan langsung dengan area percetakan sawah itu memang sedikit mengandung unsur-unsur cerita tersendiri. Tentunya ya, kemarin saya sedikit dapat informasi, sedikit dapat cerita ya. Cerita ini bukan hanya cerita karangan, ini benar-benar apa adanya ya. Kalau masalah area percetakan sawah itu ditinggalkan, tidak digarap lagi, itu saya kurang mengetahui. Tapi kalau masalah cerita di tempat itu memang saya ingin cari tahu, dan benar apa yang saya rasakan juga dialami oleh warga. Saya sempat bertanya, kenapa kok sawah ini tidak digarap, kenapa ladang itu tidak dirawat lagi. Mereka menjawab pertanyaan saya dengan hati-hati, dengan ya agar tidak salah-salah kata ya. Mereka hanya sedikit memberikan jawaban-jawaban yang ingin saya tahu saja, selebihnya saya tidak ingin mengetahui. Dan saya hanya ingin mengetahui hal janggal apa yang terjadi di tempat itu. Tentunya mereka memberikan sedikit penjelasan. Memang di situ Mas, dulu pernah dijadikan rumah oleh salah satu warga. Namun rumah itu sudah lama tidak dihuni. Nah, di sini saya bertanya, rumah apakah ada kaitannya dengan patok ulin yang saya temukan? Terus saya bertanya kembali, terus sampai menemukan patok ulin itu. Kalau patok ulin itu bukan bekas rumah Mas, itu bekas salah satu pondok milik penggarap ladang kebun pisang itu yang sudah lama. Dulunya itu bukan kebun pisang, tapi itu adalah ladang lahan kosong yang dulunya belum rimbun. Itu dulu ditanami
berbagai macam-macam ya, jenis sayuran, jenis tanaman-tanaman tentunya yang menghasilkan bagi mereka ya. Di situ saya sedikit bertanya, kenapa kok ditinggalkan? Sebenarnya Mas, itu sudah lama ditinggalkan oleh sang penggarap, karena ya dulunya masih hutan, masih banyak hewan liar seperti kera, seperti babi, itu Mas sering menyerang ladang milik seseorang yang berladang di situ. Dan akhirnya warga di situ memutuskan untuk tidak melanjutkan ladang mereka lagi, dan akhirnya ditinggalkan ya begitu saja. Hanya menyisakan yang ulin ya, tiang atau patok ulin yang saya temukan itu misalkan tiangnya saja, selebihnya saya tidak menemukan apapun. Yang saya rasakan di situ memang ada sedikit kejanggalan yang ya entah nggak masuk logika. Apa sih yang ada di situ? Apa sih? Inilah yang membuat saya penasaran. Saya ingin mencoba kembali ke sana, tapi ya sekali lagi waktu kita, kesempatan kita terbatas, karena saya tidak hanya memberikan video-video buat kalian semua, saya juga sebagai seorang pekerja sama seperti kalian, tapi saya menyempatkan diri untuk ya mengekspos tempat-tempat yang memang dianggap masih memiliki misteri. Oke, kita sambil nyebat dulu ya, karena kalau bercerita tidak ada asupan itu kurang nyaman. Ya, mohon maaf ya saya merokok, karena ya ini buat kalian-kalian yang tidak hobi merokok, yang buat hobi yang merokok ya nggak apa-apa ya, nggak usah saling membenci lah, saling toleransi aja. Di tempat itu saya sedikit mengalami kejadian-kejadian aneh seperti suara decit-decitan, suara entah itu hanya sepintas saja yang saya dengarkan. Mungkin tidak berhasil saya rekod, karena ya maklum saya hanya mengandalkan recording dari HP saja, tidak memakai alat yang lain. Mungkin tidak berhasil masuk ya suaranya, karena di posisi itu masih siang, masih sekitar 3:30, belum terlalu sore ya. Dicit-dicitan suara seperti, kalau suara burung ya memang banyak, tapi ini saya dengar sedikit saja, 1 kata 2 kata ya, patah-patah. Ahemnya itu lempeng, lembut. Nah ini saya yang bingung membedakan ahem ini antara suara laki-laki atau suara perempuan. Itu di area posisi saya saat menunjukkan kalian semua bahwa di seberang itu kita berseberangan dengan danau sekitar 10 sampai 20 meter. Itu sudah danau. Oke, azan zuhur ya. Jadi ya kemungkinan saya hanya berpikir positif thinking aja, ini hanya bawaan pikiranku aja ini hanya halusinasiku saja. Karena memang mereka ketika ingin menandakan dirinya ada itu melalui visual suara, entah visual penglihatan, tapi itu
dari diri mereka sendiri yang hanya masuk ke pikiran kita bahwa mereka ada, tapi mereka benar-benar tidak menampakkan diri karena itu sudah hal yang tidak mungkin untuk di tahun yang sekarang ini, karena ya sangat susah untuk saya sendiri, mungkin untuk teman-teman yang lain pun itu sangat susah untuk melihat mereka. Di situ ya hanya beberapa suara saja yang saya rasakan, saya dengarkan. Memang auranya di situ sangat janggal, sangat gak masuk akal, benar-benar gak masuk akal, membuat adrenalin saya ciut banget. Saya langsung cepat-cepat meninggalkan tempat itu karena setelah saya menelusuri area dalam menemukan patok kayu ulin itu, di situ mulai ada suara-suara lagi keluar seperti ngapain. Dua kalimat ngapain tuh saya dengarkan, itu jelas banget di kuping saya tapi nggak berhasil kerekod. Nah di situ saya mencoba, ini apa ya? Ini apa? Dan saya nggak mau berpikir panjang, nggak mau berlama-lama, saya putuskan keluar juga dari hutan itu. Ternyata ya di situ benar-benar nggak bisa dikata-katakan lagi untuk aura-auranya. Mungkin kalian nanti bisa coba lah ya, saya coba ataupun saya akan mencobanya lah nanti untuk kita camp, tapi ya menunggu waktu dan tepat karena dalam kondisi bekerja ini untuk membagi waktu itu sangat terbatas, apalagi setelah pulang dari tempat kerja saya masih ada aktivitas yang lain. Dari tempat yang satu ini kita bergeser ke tempat Sengon, menelusuri hutan Sengon. Dari awal saya explore hingga saya buat partnya, memang sangat aneh hutan ini. Hutan Sengon ini sangat aneh ya. Mulai dari video saya yang pertama, part yang pertama itu, saya masih nggak habis pikir kenapa kok tiba-tiba HP saya itu masih dalam perjalanan, itu masih saya pegang, tiba-tiba mati. Ini kenapa mati? Aku kaget dong, aku ini kenapa mati. Biarpun memori itu penuh, biarpun panas, HP yang saya buat record itu pasti ada notifnya. HP Anda terlalu panas, memori Anda penuh. Ini nggak ada, tiba-tiba mati. Ini aku bilang sayang banget nih. Itu sebenarnya saya ingin menunjukkan lokasi danau ya, karena memang berdekatan hutan Sengon itu dengan danau, dan alhasilnya gagal karena saya nggak bisa rekod. Akhirnya saya putuskan untuk keluar dari hutan itu ya, keluar dari hutan itu melewati jalan yang lain karena saya nggak bisa nggak bisa rekam lagi. Dan anehnya setelah saya di dalam itu banyak banget suaranya. Entah ini halusinasi lagi, entah ini ya
visual mereka lagi yang memasuki pikiran saya juga tidak bisa mengutarakannya karena saya takut mengada-ngada. Saya takut dikira ini ngarang-ngarangan aja ini, ini ingin cari orang yang biar bisa percaya sama dia. Enggak, saya enggak seperti orang. Kalau kalian pengen merasakan sih ya, telusuran dan ke hutan manapun di tempat kalian cobain dah sendiri, mau siang mau malam ya, dalam keadaan sendiri kalian pasti bisa merasakannya ya. Karena keganjilan itu pasti mendatangkan hal yang janggal. Setelah di part yang kedua, saya kembali menelusuri hutan sengon itu melalui rute lain. Saya menemukan sebuah bekas toilet yang dipakai orang perusahaan terdahulu. Itu di situ auranya sangat negatif banget, nggak bisa saya utarakan, benar-benar langsung merinding seluruh tubuh saya. Nah, setelah saya melewati itu, di video saya yang kedua lagi-lagi HP saya mati, dan akhirnya saya memutuskan kembali lagi. Dan karena rasa penasaran, apa sih yang ada di tempat itu, dan setelah penelusuran yang ketiga ya, suara mulai bermunculan, suara tebal sekali. Itu pas mau memasuki ya, masih belum di area hutan sengonnya, tapi masih ya di seberangnya, karena kita berseberangan dengan danau dan hutan sengon itu berseberangan juga dengan danau. Di situ aku nggak bisa berkata-kata lagi lah, nggak bisa berkata-kata karena saya tidak mau mengarang, saya tidak mau membuat-buat, karena hal yang saya rasakan itu benar-benar saya rasakan, jadi saya nggak mau berbuat-buat. Jadi seperti itu. Ini apa sih, 2 kali, mulai dari mau masuk ke tempat, ke lokasi ya, itu masih di hutan ya, sedikit rindang lah. Itu suara pertama tebal banget, terus suaranya setelah di dalam ada lagi suaranya, tapi ada 2. Hei, ini apa itu? Saya jawab, jika memang mereka ada, pasti mereka memberikan tanda. Saya jawab saja, Assalamualaikum. Saya tanya siapa itu, tidak ada jawaban. Terus suara yang kedua itu sangat pelan, entah dikatakan suara laki-laki, seperti lelaki tapi tidak berat, seperti perempuan tapi ya nggak terlalu jelas, seperti nah, muncul lagi setelah itu, wuih, wah, aku bilang apa ini, astaga, seandainya itu aku membawa perlengkapan yang cukup, yang memadai, seperti lighting ya, entah itu kita bawa ya, nggak bawa tenda tapi kita bawa hanmok, mungkin kita akan bertahan di situ. Tapi ya karena kita nggak
nggak bawa perlengkapan, ya mau nggak mau kita harus keluar dari hutan itu. Karena bener-bener kalau nggak ada persiapan, wise, gagal total. Kita nggak akan menemukan hal apapun karena hanya mengandalkan lighting HP atau lighting ya penerangan yang nggak maksimal. Kita nggak akan bisa menemukan sesuatu, penampakan atau apapun itu bakal mustahil kita dapatkan, karena ya dengan pencahayaan yang minim kita nggak bisa visualkan wujud mereka. Ya mungkin nanti next kalau kita ada kesempatan, ada waktu, kita akan kembali lagi, karena dua tempat ini masih membuat saya sangat tertantang untuk kembali. Oke, itu aja dulu video dari saya, itu aja dulu penjelasan dari saya, itu aja dulu klarifikasi dari saya. Semoga kalian suka dengan video-video saya, semoga kalian menikmati tayangan-tayangan yang sudah saya upload tentunya di channel Atala Community. Support channel ini dengan subscribe, like sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Tentunya saya Muhammad Nurdwi Santoso mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali, selamat ya berlibur. Yang lagi berlibur, yang lagi bepergian, tetap hati-hati, safety reading, karena keselamatan itu lebih utama dari apapun. Oke, itu aja. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.